Kamu lagi ngeliat awan yang berada jauh di bawah pesawatmu waktu dengar awak kabin ngobrol di dekatmu. Mereka kedengerannya takut. Gak lama kemudian, mereka udah gak berdiri di lorong. Mereka sedang, kamu mengucek matamu dulu. Mereka melayang. Separuh penumpang di pesawat juga melayang. Kamu gak melayang karena memakai sabuk pengaman. Ternyata mengikuti aturan pakai sabuk pengaman saat duduk ada gunanya. Lalu, kamu mendengar suara kapten. "Penumpang yang terhormat," ucapnya, "kita tidak sengaja meninggalkan atmosfer bumi dan tiba di luar angkasa. Dimohon hati-hati saat melayang." Kamu mikir, "Oh, pantesan aja." Para pramugari berpura-pura ini hal yang normal. Mereka melayang di lorong sambil megang sandaran kepala dan kompartemen tas kabin. Mereka bahkan juga nyoba membagikan makan siang. Orang-orang di seluruh kabin jadi tahu kalau jus jeruk cantik banget dalam keadaan tanpa gravitasi. Gelembung berwarna cerah dalam berbagai ukuran. Akhirnya, kamu ikut-ikutan dan melepas sabuk pengaman. Wow, seru banget. Tapi agak serem. Kamu nggak bisa mengontrol gerakanmu. Kamu cuma melayang ke sana kemari. Kadang, kamu nabrak penumpang lain. Makanan yang melayang dari troli. Troli makanan, buku, laptop, jaket, semua benda yang nggak diikat saat pesawat meninggalkan atmosfer. Mungkin nggak aman, tapi karena kecepatannya lambat, tabrakan itu nggak bikin terluka. Kalau perjalanan ini berlangsung cukup lama, kamu mungkin harus terbiasa dengan gaya hidup astronaut di stasiun luar angkasa. Misalnya, kamu tiba-tiba kangen rumah dan mulai menangis. Air matamu nggak akan jatuh ke pipi lalu ke pakaian, tapi air mata itu bakal tetap ada di kelopak mata dan bikin perih. Kamu nggak akan bisa mandi karena airnya bakal membentuk gelembung kecil dan melayang. Jadi, kamu harus pakai tisu basah khusus untuk membersihkan kotoran dari badan kamu. Oh iya, kamu nggak bakal bisa nyuci baju. Kamu harus membuangnya kayak astronaut di stasiun luar angkasa. Kamu juga harus pakai pasta gigi yang bisa dimakan dan sampo yang nggak perlu dibilas. Kalau pesawatmu cukup lama di luar angkasa sampai rambutmu tambah panjang, kamu harus pakai gunting khusus yang dilengkapi pengisap dan wadahnya. Dengan begini, rambutmu nggak akan bertebaran. Bayangin aja kalau rambut itu terhirup. Oh. Kamu merhatiin sekeliling kabin, lalu ngelihat fenomena yang lucu banget. Para penumpang lain berputar dan tergantung di udara. Nggak lama kemudian, poros putaran mereka berubah 180 derajat, dan hal itu terus berulang. Itulah keajaiban gravitasi nol. Tiba-tiba, kamu melihat laba-laba. Kenapa ada laba-laba di pesawat ini? Rupanya, laba-laba itu lagi bikin sarang. Tapi karena dia harus melakukannya di keadaan tanpa gravitasi, bentuk sarangnya nggak karuan. Tampaknya agak mirip bola. Tiba-tiba hidungmu gatal. Oh ya ampun, kamu mau bersin. Hachim! Kamu terdorong ke belakang dengan kuat dan karena pusing, kamu nabrak dinding, semuanya jadi gelap. Sayangnya, kalau pesawatmu beneran keluar angkasa, pertualanganmu nggak akan lama. Soalnya, pesawat biasa nggak dirancang buat terbang di luar angkasa. Rata-rata ketinggian jelajah pesawat komersial antara 9.500 sampai 11.600 meter. Lumayan tinggi ya. Pada ketinggian ini, udara lebih tipis. Karena itulah, pesawat bisa terbang lebih mudah. Dan yang lebih penting, bahan bakar yang digunakan lebih sedikit sehingga maskapai bisa berhemat. Pesawat nggak boleh terbang lebih rendah, tapi nggak boleh juga lebih tinggi. Begitu pesawat penumpang lepas landas dari bandara, pilot akan langsung membawa pesawat setinggi dan secepat mungkin. Rata-rata waktu pesawat mencapai ketinggian jelajah 10-11 km adalah 10 menit pertama dalam penerbangan. Pesawat juga punya ketinggian jelajahnya sendiri berdasarkan berat dan karakteristik lain. Misalnya, pesawat supersonik yang terkenal, Concorde, yang kecepatan maksimalnya 2 kali kecepatan suara, terbang lebih tinggi daripada pesawat-pesawat zaman sekarang, yaitu pada 15.000 sampai 18.000 meter. Saat terbang pada ketinggian 10.700 meter, pesawat bisa menghindari cuaca buruk seperti angin kencang dan hujan deras yang terjadi di lapisan bawah atmosfer. Ketinggian itu juga memungkinkan pesawat untuk menghindari lalu lintas udara yang padat, kayak helikopter dan pesawat kecil. Hal itu juga bikin pesawat nggak berpapasan sama burung dan serangga besar. Terakhir dan yang paling penting, kalau keadaan darurat terjadi pada ketinggian lebih dari 10 km, pilot punya cukup waktu untuk mikirin solusi terbaik. Oke, aku ngerti. Berarti makin tinggi makin bagus. Tapi kenapa pesawat nggak terbang melebihi ketinggian jelajah?
Saat terbang tinggi banget, pesawat butuh waktu untuk kembali ke ketinggian yang aman. Pada saat keadaan darurat kayak pengurangan tekanan udara yang cepat, waktu berharga banget. Kalau terbang terlalu tinggi, komunikasi dengan petugas di darat nggak akan seefisien pada ketinggian jelajah biasa. Semakin tinggi, semakin tipis udara. Nggak buruk sih, kecuali kalau pesawatnya terbang terlalu tinggi. Nantinya udara jadi terlalu tipis untuk ngasih gaya angkat yang cukup buat menjaga pesawat di udara. Perbedaan dalam tekanan udara lah yang menciptakan gaya angkat yang diperlukan. Tapi kalau terlalu tinggi, perbedaan ini hampir nggak ada. Selain itu, kalau pesawat terlalu tinggi, oksigen jadi terlalu tipis untuk memberi tenaga pada mesin. Semakin tinggi pesawat, semakin sedikit udara yang didapat. Pada satu titik, pesawat akan kehilangan tenaga untuk terus naik dan akhirnya bisa menyebabkan bencana. Saat terbang rendah, pesawat bisa mengandalkan bantuan angin, tapi pada ketinggian itu, pesawat harus membuang terlalu banyak energi dan bahan bakar buat terus terbang. Jangan lupa juga beban pesawat. Semakin berat pesawat, semakin susah membawanya ke ketinggian tertentu. Sementara itu, kalau misalnya kamu nggak naik Airbus 380-800 tapi malah naik X-15, kamu bakal melihat sedikit luar angkasa. Kebanyakan orang salah paham sama gagasan luar angkasa. Mereka mengira luar angkasa itu jauh dan sulit dicapai. Luar angkasa nggak dimulai pada suatu ketinggian tertentu di atas permukaan planet kita. Tapi biar mudah, sudah disepakati kalau batas imajiner antara atmosfer bumi dan luar angkasa, yang juga disebut garis Kármán, ada di ketinggian 100 km di atas permukaan laut. Jadi, balik lagi ke pesawat roket X-15. Pesawat ini dirancang pada pertengahan tahun 50-an dan melakukan perjalanan pertamanya pada bulan Juni 1959. Pesawat ini punya sayap yang tipis dan agak pendek untuk mendapatkan gaya angkat dan stabilitas sebesar mungkin. Pesawat ini bisa melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara. X-15 dilengkapi dengan motor roket yang canggih. Output dayanya bisa diubah. Lalu mesin pesawat luar angkasa ini bisa berfungsi kayak pesawat biasa. Pesawat X-15 butuh bahan bakar khusus yang mengandung banyak oksigen. Pesawat ini bisa mencapai ketinggian 100 km, yang artinya pesawat ini mencapai luar angkasa. Coba bayangin kamu jadi pilot pesawat ajaib itu. Pada tahap pertama perjalanan, pesawat kamu akan dibawa, lalu diluncurkan dari bawah sayap pesawat induk B-52. Kamu pasti ngerasa seperti jatuh karena peluncurannya tiba-tiba. Kamu bakal cukup sibuk saat menerbangkan pesawat X-15, tapi rasanya bakal seru banget. Kamu bakal bisa melihat pemandangan di tepi luar angkasa, tapi kamu nggak punya banyak waktu buat menikmatinya karena akan cukup sibuk mengendalikan mesin terbang supersonik itu. Kamu harus fokus dan waspada jika keluar jalur. Waktu kamu harus memasuki atmosfer lagi dan kembali ke bumi. Kamu harus pastikan pesawatnya sejajar. Nah, sekarang nikmati aja perjalananmu di pesawat biasa sambil mandang keluar jendela. Mungkin kelak, orang-orang akan menggunakan pesawat biasa untuk terbang keluar angkasa, tapi bukan sekarang. Tahu nggak, pada tahun 1970-an, ilmuwan menemukan anomali gravitasi misterius yang disebut penarik besar. Itu julukanku pas SMA. Nah, ini tempat di angkasa yang menarik ratusan galaksi, termasuk Bima Sakti kita. Kamu nggak akan bisa melihatnya karena lokasinya di bagian lain Bima Sakti yang jauhnya 150 juta tahun cahaya. Penarik besar terletak di arah yang biasa disebut ilmuwan sebagai zona penghindaran. Aku juga punya zona kayak gitu loh, lemari bajuku. Di wilayah ini banyak sekali debu dan gas hingga kita nggak bisa melihat apa yang terjadi. Area itu menghambat sebagian besar cahaya kasat mata dari luar, tapi semua debu dan gas itu nggak menghambat sinar X dan inframerah. Jadi, saat sinar X berkembang di dunia astronomi, akhirnya para peneliti bisa mulai mengamati semua objek di area itu, termasuk kekuatan misterius yang menarik semuanya. Tapi sejauh ini, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Bulan kita mungkin 200 juta tahun lebih muda dibanding perkiraan sebelumnya. Banyak ilmuwan percaya bahwa bulan terbentuk selama tabrakan kuat antara planet kita dengan objek tak dikenal seukuran Mars. Debu dan puing-puing yang meleleh menyatu dan membentuk objek baru yang dikenal sebagai bulan. Kemungkinan kerak bulan melalui proses pemadatan lebih dari beberapa ratus juta tahun. Kamu tahu tentang lautan magma awal di bulan? Ilmuwan menyadari bahwa hal ini nyata setelah mereka menemukan sejumlah besar mineral ringan bernama plagioklase. Materi ini biasanya mengkristal dan mengapung ke permukaan magma. Tapi umur materi ini 4,36 miliar tahun.
yang artinya terbentuk 200 juta tahun setelah materi padat pertama muncul di tata surya kita. Jadi, teori bahwa bulan terbentuk selama tabrakan raksasa kacau ini mungkin benar. Jika suatu hari kamu mendarat di bulan dan meninggalkan jejak kakimu di permukaannya, jejak ini akan tetap di sana selama sejuta tahun. Kamu juga akan melihat jejak kaki astronot lain meskipun sudah selama puluhan tahun. Tak seorang pun yang mendarat di permukaan bulan. Bulan gak punya atmosfer penuh. Tak ada angin atau apapun lainnya yang bisa menyapu debu dan menghapus jejak kaki itu. Kita melihatnya sebagai titik kecil di kejauhan. Tapi kenyataannya, matahari begitu besar hingga andai matahari adalah bola kosong, kamu bisa mengisinya dengan lebih dari sejuta bumi. Matahari menyusun sampai 99,86% massa seluruh tata surya. Objek besar lain dalam tata surya adalah Jupiter. Jupiter 11 kali lebih luas dibanding planet kita. Sebagai pembanding, bumi bahkan lebih kecil dari bintik merah besar. Badai raksasa ini telah mengamuk di Jupiter lebih dari seabad. Dan tidak, badai ini nggak terikat pada sesuatu yang padat, karena Jupiter adalah raksasa gas. Bintik merah itu kayak badai tropis masif yang berbentuk oval, berwarna kemerahan, dan cukup luas untuk menelan planet kita. Dulu, ukuran bintik merah ini 3 kali luas planet kita. Tapi selama beberapa abad terakhir, ukurannya menyusut juga bertambah tinggi. Adapun Jupiter, raksasa gas ini semacam penyedot debu yang menjaga keselamatan tata surya kita. Gravitasi Jupiter luar biasa kuat hingga bisa menelan komet-komet atau asteroid yang berpotensi membahayakan planet kita. Dalam sistem planet lain, sejumlah raksasa gas mirip Jupiter bermigrasi dari posisi terbentuknya. Planet-planet ini bergerak ke dalam dan mendekati bintang induknya. Dan ketika bergerak, planet ini menelan planet-planet batu kecil. Atau kekuatan gravitasinya yang besar melemparkan planet-planet kecil itu keluar dari sistem bintangnya. Syukurlah bagi kita, gaya gravitasi Jupiter nggak bekerja dengan cara itu. Jika planet-planet mirip Jupiter itu menjauh dari bintang induk mereka, sistem planetnya akan terjaga keamanannya, melindungi planet-planet kecil di orbit dalam. Jupiter misalnya bisa mengubah orbit objek angkasa kecil yang terlalu mendekat ke planet dalam dari tata surya kita. Karena itu, raksasa gas ini adalah penjaga yang baik bagi tata surya kita. Ada lubang hitam supermasif yang berkelana di antariksa dengan kecepatan 4.800.000 km per jam serta meninggalkan jejak puing-puing. Dulu adikku juga suka begitu. Bobot lubang hitam sekitar 1 juta kali lebih berat dari matahari kita yang jauhnya 2 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini bermula seperti yang lain dalam galaksi elipsnya sendiri dengan banyak bintang di sekitarnya. Lubang hitam supermasif sering terbentuk dan tetap ada di pusat galaksi. Tapi yang ini menjauh. Satu teori bilang bahwa lubang hitam ini lain karena galaksi tempat terbentuknya mungkin sudah menabrak galaksi lain suatu saat di masa lalu. Jika ini terjadi, kadang beberapa galaksi bergabung jadi sebuah galaksi baru. Tapi kali ini enggak. Alih-alih bergabung, galaksi lubang hitam itu melewati galaksi yang lebih besar jutaan tahun lalu. Galaksi raksasa itu sudah menelan beberapa galaksi lain dalam perjalanannya. Dan karena begitu besar, galaksi yang melingkupi lubang hitam supermasif kita akhirnya terkoyak. Lubang hitam di pusatnya berhasil melarikan diri dengan beberapa bintang di dekatnya. Itu yang meninggalkan ekor menyala di seluruh angkasa di sekitarnya. Badai matahari super begitu kuat sehingga bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Semburan acak yang berasal dari matahari bisa menimbulkan badai matahari dan ini bisa terjadi kapanpun. Pada tahun 2012, kita beruntung karena badai matahari terkuat dalam lebih dari 150 tahun melewati kita dalam jarak sangat dekat. Badai ini merobek orbit bumi. Seandainya ini terjadi sepekan lebih awal, planet kita harus menghadapi banyak sekali konsekuensi mengerikan, termasuk listrik padam di seluruh dunia. Ledakan sinar gamma cukup kuat untuk menghancurkan planet-planet.
kita membahas ledakan sangat kuat yang kemungkinan besar muncul di berbagai galaksi yang sangat jauh. Jika sinar ini diarahkan pada objek antariksa tertentu, sinar bisa merusak objek, bahkan seluruh planet. Untuk sekarang ini, bumi aman dan kita nggak perlu takut pada apapun. Ledakan sinar gamma terjadi di galaksi kita kurang lebih sekali tiap 5 juta tahun. Syukurlah ini terjadi terlalu jauh hingga nggak berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Itulah yang kubilang tidak relevan, tapi tetap menakutkan. Es yang menyala itu ada. Mungkin sulit dibayangkan di bumi, tapi suatu planet aneh bernama Gliese 436b adalah bola es menyala dalam artian yang sebenarnya. Planet ini tertutup es. Tapi pada saat yang sama bersuhu 440 derajat Celcius. Kamu nggak bisa benar-benar melihat planet itu menyala, sebab planet itu terlalu banyak air. Itu karena gaya gravitasi kuat yang menarik molekul-molekul air ke inti planet dan memenuhinya dengan sangat rapat. Dengan begitu, molekul air nggak bisa menguap, hingga es di permukaan planet nggak meleleh. Ada bintang yang bisa makan bintang lain. Objek antariksa ini seringnya merupakan bintang-bintang lebih kecil dengan massa yang lebih rendah. Bintang-bintang ini menyasar bintang terdekat dan mulai menyedot bahan bakar hidrogennya untuk memperbesar massanya sendiri dan umumnya hidup lebih lama. Bintang vampir jadi sangat biru, juga jadi lebih panas. Dengan begini, bintang ini kelihatan jauh lebih muda dibanding umur sebenarnya. Jika bintang atau objek lain apapun jatuh ke lubang hitam, ia akan ditarik seperti spaghetti. Proses ini bahkan disebut spaghettifikasi. Gaya gravitasi lubang hitam meregangkan suatu objek ke satu arah dan menekannya di arah yang lain. Berbagai teleskop telah menangkap proses semacam itu yang jauhnya cuma 215 juta tahun cahaya dari kita. Bintang yang sial berkelana terlalu dekat ke lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Bintang itu, yang kira-kira masanya setara matahari kita, nggak punya peluang melawan tarikan gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Bagaimanapun, lubang hitam yang kita bahas ini sejuta kali lebih masif dibanding bintang kita. Para astronom beruntung bisa merekam kejadian ini, karena setelah lubang hitam menelan bintang, materi bintang itu sering diludahkan dalam bentuk debu. Apa yang terjadi di sana jadi sulit dilihat. Jadi gambar lubang hitam ini, apa ini lubang hitam lagi meludah? Hei, jadi apa yang kamu ludahin? Oke, aku berhenti sekarang. Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak pengen es krim, kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh, dan planet yang terbakar nggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak. Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Maksudnya gimana sih? Contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya. Senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya. Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong, sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga ke otak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Nggak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong, nggak ada materi apapun. Artinya, nggak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya nggak ada udara di sana. Nggak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. Sebenarnya, hampir. Nggak ada yang benar-benar hampa udara. Kita nggak bisa menyingkirkan atom, tapi hampir nggak ada atom di luar angkasa. Rata-rata cuma 15-80 atom per 16 cm kubik.
Kayaknya sih masih banyak, tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini nggak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget, misalnya kayak supernova, tetap aja atom nggak akan saling mendorong. Jadi, kita dibohongin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini nggak bersuara. Nggak nyangka kan? Tapi nggak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer, atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah nggak biru, dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget, sampai disebut sup kimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, Suaramu bakal beda banget. Suara kamu bakal lebih keras dan lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik. Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu nggak akan dengar apa-apa kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Nggak hening sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya? Kita bakal mendengar semuanya, mulai dari hewan yang lari sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang, yang benar aja, di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa kan? Bener sih, misalnya di awan debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa. Mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan, dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat. Tapi mending daripada nggak ada kan? Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Perseus yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B flat, 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 tuts lagi ke kiri, tapi frekuensinya rendah banget sehingga nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil. Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronot yang melayang berdampingan nggak bisa saling mendengar meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronot, terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu nggak dengar apa-apa. Makanya, astronot menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim ke otak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik, namanya hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain.
Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari, tutup rapat sampai kamu nggak dengar apa-apa. Lalu coba sentuh sumber suara, apa aja yang bergetar, misalnya speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya, kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin udah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang aja. Ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronaut. Saat astronaut bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio sampai ke temannya, lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta, semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Tapi ada bagusnya, kita nggak mendengar apa-apa di luar angkasa. Bayangin,